Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bilkhusus marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa berikan kita kemudahan dan keistiqomahan bisa kembali melaksanakan salat subuh jalah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala wa min asy-syukri al-iktharu min alhamdulillah was-sana'u alayhi ta'ala bil lisani. Qala sallallahu alaihi wasallam law u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha thumma qala alhamdulillah kana qawluhu alhamdulillah afdalu min dhalika kullih. Wa qala alaihi salatu wassalam alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa qala aydan innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian dari Imam Abdullah bin Abi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wa minasyukri, dan di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita termasuk daripada hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, al-iktsaru minal hamdulillah, memperbanyak mengucap kalimat alhamdulillah. Segala macam nikmat yang Allah berikan, maka salah satu tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan dengan memperbanyak mengucap alhamdulillah, baik nikmat secara zahir ataupun nikmat secara batin. Nikmat diberikan berbagai macam anugerah, baik berupa rezeki, kesehatan, atau sebagainya. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang menunjukkan kita telah melaksanakan tanda rasa syukur kita kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah yang sering kita baca. Selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ucapan doa merupakan salah satu tanda syukur kepada Allah.
Kemudian ketika kita membuang hajat, maka Nabi SAW mengajarkan membaca doa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Di doa tersebut dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Artinya secara tidak langsung kita telah menampakkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa minasyukri al-iktsaru minal hamdulillah, dan di antara rasa syukur kita kepada Allah dengan cara memperbanyak mengucap kalimat alhamdulillah. Wassana'u alaihi ta'ala bil lisan, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut melalui lisan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau u'tiya rajulun min ummati," kalau seandainya ada seorang dari umatku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dunya bi asriha, dunia beserta isinya. Kalau seandainya ada orang dari umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia beserta isinya. Ya, dapat dunia beserta isinya. Berarti sugih benar orang. Ya. Tsumma qala alhamdulillah. Kemudian orang tersebut mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kana qaulahu alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang diucapkannya afdalu min dzalika kullih, lebih utama daripada dunia beserta isinya yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi artinya dunia beserta isinya tidak bisa mengalahkan kalimat alhamdulillah yang keluar dari lisan seorang hamba. Ini kalimat agung, kalimat alhamdulillah. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Qala, beliau berkata, "Man asbaha fi kulli yaumin lazimahu syukru arba'ata asya." Barang siapa, kata beliau, yang berada, yang berjumpa setiap hari, artinya setiap hari dia selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah. Malam bisa tidur, kemudian bisa bangun lagi, itu nikmat dari Allah. Ya, ada orang yang tidur selajur, ada bangun lagi. Ya. Makanya ketika bangun tidur jangan lupa baca doa yang diajarkan Nabi. Alhamdulillah. Kembali Nabi mengajarkan agar kita ketika bangun dari tidur bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ya. Jadi tidur itu sama kayak mati. Apalagi kalau orangnya memang tidurnya kayak mati. Ya, dibangunin susah. Memang tidurnya kayak orang mati. Ya, gempa bumi kada bangun, kebakaran samping kanan kiri kada terasa.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ba'da ma'amatana, setelah mematikan kami. Makanya sebagian ulama mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat kembali. Barang siapa, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, yang diberikan oleh Allah kenikmatan bisa berjumpa dengan hari-hari berikutnya. Malam dia tidur, pagi masih bisa bangun. Malam tidur lagi, paginya masih bisa bangun lagi. Maka itu nikmat besar dari Allah. Lazimahu syukru, maka lazim atas orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah arba'ata asya, atas 4 perkara. Al-Imam Ibrahim bin Adham mengajarkan kepada kita, setiap kali kita menemui waktu pagi, hendaklah selalu bersyukur kepada Allah dengan 4 rasa syukur kepada Allah. Yang pertama, awwaluha ayyaqul. Yang pertama, hendaklah orang tersebut mengucapkan ketika bertemu dengan waktu pagi, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi nawwara qalbi, yang telah menerangi hatiku, binuril huda, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya petunjuk, wa ja'alani minal mu'minin, dan menjadikanku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ini nikmat dari Allah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan cahaya di dalam hatiku. Hati masih diberikan cahaya, sehingga mendapatkan kemudahan untuk melakukan kewajiban kepada Allah. Itu nikmat yang patut disyukuri. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hatiku dengan cahaya hidayah dan menjadikanku termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman. Karena dalam salah satu riwayat itu Nabi menyebutkan nanti di akhir zaman itu akan terjadi orang yang dalam keadaan pagi masih beriman, sore sudah dalam keadaan kafir. Ya, pagi beriman, sore kafir. Ya. Ada orang yang berada di dalam waktu sore hari dalam keadaan beriman, pagi sudah kafir. Ya, saking parahnya zaman pada saat itu, kata Nabi Muhammad. Pagi beriman kepada Allah, sore murtad. Sore beriman, pagi murtad. Wasani ayyaqul, dan yang kedua, hendaklah orang tersebut mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapan rasa syukur yang kedua yang harus kita ucapkan setiap hari, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku termasuk daripada umat Nabi Muhammad. Ummatan marhumah, umat yang disayang. Umat yang dikasihi oleh Allah, umat yang dimanja oleh Allah, umat yang setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususiyah, kita tidak minta sama Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun hidup kita di akhir zaman, tapi nanti masuk surganya duluan. Ya. Ulama mengatakan
Di antara hikmah kita dijadikan umat Nabi Muhammad, ya, yang pertama agar kita ini tidak terlalu lama menunggu kiamat. Ya, agar kita tidak terlalu lama menunggu kiamat. Coba bayangkan kalau jadi umat Nabi Adam. Ya, lawasnya. Karena kan dalam riwayat itu disebut umur dunia ini ya kurang lebih. Ya. Nah, tidak sampai 1.500. Nah, hitung sekarang ini berapa sudah? 14, 46. Ya, kurang lebih. Tapi wallahu alam. Ya. Allah yang punya rencana. 1.500. Kalau sekarang 1446, berarti sisa berapa tahun lagi? Hah? 54 tahun. Ya, mudahan lawas lagi. Ya. Ya cuma tanda-tanda yang disebut oleh Nabi itu sudah terjadi semua. Ya, tanda-tanda kiamat kecil itu udah banyak kelihatan. Ya, tinggal kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, agar iman kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara hikmah yang pertama tadi, ya, umat Nabi Muhammad ini dijadikan umat akhir zaman agar tidak terlalu lama menunggu kiamat. Yang kedua, Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad ini umur mereka itu pendek-pendek, tidak ada yang panjang. Nah, apa hikmahnya? Agar tidak terlalu banyak durhaka kepada Allah. Ya. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawwaza dzalik. Dan sedikit sekali dari umatku yang bisa melewati umur 60 atau 70. Jarang. Ya, orang-orang pilihan. Ya. Berbeda dengan umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu panjang-panjang umur mereka. 200, 300. Ya, kalau umat-umat bahari itu agak nyaman mereka. Ya, mereka udah paham. Ya, keadaan umur mereka itu ya 300 tahun, 500. Ya. Jadi kalau seandainya umur mereka itu rata-rata 300, masih sempat ada waktu untuk taubat. Ya, umur 300, 290 maksiat dulu. Ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya, 950 tahun. Umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Dan jarang di antara umat Nabi Muhammad yang umurnya bisa lewat 60 atau 70. Ya. Ketika umur kita melebihi daripada umur Nabi Muhammad 63 ke atas, kita lihat keadaan kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat, berarti umur tersebut penuh keberkahan. Ya. Umur yang berkah. Ya. Wasalis, dan yang ketiga, Al-Imam Ibrahim bin Adham mengajarkan agar kita senantiasa mengucapkan
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi fi yadi ghairi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain. Allah yang menjamin. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tiada yang melata di muka bumi ini kecuali rezeki mereka itu sudah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Ya. Nah, tapi jangan sampai mendengarkan rezeki ini udah ditanggung Allah, udahlah nyantai aja dah. Ya. Nabi mengajarkan selain kita telah meyakini bahwa rezeki tersebut telah dijamin oleh Allah, harus disertai dengan ikhtiar. Ya. Yang pertama dimulai dengan berdoa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. Ya, berdoa, ikhtiar. Ikhtiar itu artinya ada usaha. Ya, berdoa, berikhtiar, habisnya tawakal. Serahkan urusan tersebut kepada Allah. Ya. Bukan hanya berdoa habis itu ikhtiar. Bukan cuma berdoa habis itu tawakal. Ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Habisnya tawakal. Ya, mudahan ada duit di bawah sejadah. Ada. Mudahan gugur dari langit. Ya. Tapi harus ada ikhtiar tadi. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh kalian akan diberikan rezeki seperti rezeki burung yang keluar dari sarang dalam keadaan lapar, bulik ke sarangnya, perutnya sudah kenyang. Coba bayangkan burung itu, nah kalau pagi-pagi ini keluar, karena tahu kemana. Bulik perutnya sudah kenyang. Ingat lagi dia sama rumah. Ya, subhanallah. Warabi, yang keempat ayyakul, dan yang keempat hendaklah seseorang di waktu pagi hari mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi satara uyubi. Segala puji bagi Allah yang telah menutup aibku. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi segala kekuranganku. Ya. Makanya kadang-kadang di dalam doa itu sering kita minta kepada Allah, wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan kami. Terimalah ya Allah, kalau seandainya kami ini ada kurang-kurang sedikit, ya, minta diterima. Segala puji bagi Allah yang telah menutup segala kekurangan. Ya, kita banyak kekurangan di hadapan Allah, dosa kita banyak, ya, tapi aib kita selalu ditutup oleh Allah. Ya. Ini anugerah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad tidak pernah dibuka oleh Allah, selain mereka sendiri yang buka. Ya. Beda dengan umat-umat terdahulu, ketika mereka melakukan maksiat, ya, depan rumah itu langsung ada tulisan, ya, malam bermaksiat, ya, bulik jam 3 malam, ya, teguring. Pas bangun pagi, bangun jam 9. Orang kampung heboh sudah. Depan rumahnya ada tulisan. Oh, malam tadi. Kemana kah? Ya? Nongkrong di sini.
Alah, maksiat ini, jamnya ini, langsung jelas. Ya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aib mereka. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita melihat ada orang yang melakukan suatu keburukan dibuka oleh Allah selain mereka sendiri yang membuka. Pamer. Ya, bermaksiat pamer, naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, di dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha kepada seorang hamba ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Hamba tersebut makan makanan, kemudian ia memuji Allah akan nikmat makanan tersebut. Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Ketika minum, ia pun memuji Allah. Ya, bisa makan, bisa minum, hamba tersebut tidak pernah lupa untuk memuji Allah. Ya, pas lagi makan, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi. Ya. Fima razaqtana, apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya. Sebagian ulama mengajarkan ketika makan, selain baca doa, jangan lupa berniat. Ya. Jangan lupa berniat, ini penting. Ya. Karena makan itu hukumnya mubah. Ya. Makan hukumnya mubah, tapi bisa dicatat sebagai amal ibadah ketika yang mubah tersebut diniatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku makan nasi kuning ini nah, aku makan apa, nasi pecel apa kalau macam, apa yang kita makan, diniatkan syukur atas nikmat Allah. Ya. Dengan berbagai macam niat baik, maka makanan yang kita makan tadi akan bernilai ibadah. Makanya ulama-ulama kita bahari, mereka itu pintar-pintar di dalam pasang niat. Ya, mereka tidak mau apa yang mereka lakukan itu tidak bernilai. Ya, kalau kita makan, kada berdoa, kada berniat, berarti sama dengan makannya orang-orang kafir. Ya. Kita makan mie ayam, ya. Kita makan mie ayam, orang kafir makan mie ayam juga. Tambah lagi kalau makan tadi kada berdoa, ya, berarti sama aja. Maka berikan perbedaan cara makannya kita yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika makan, Nabi juga mengajarkan jangan banyak berpandir. Ya, kena apa namanya itu? Apa? Bungkalangan, kesalakan. Ya. Jangan juga banyak diam. Ya. Banyak berpandir kayak orang Yahudi. Terlalu diam banyak orang Nasrani. Nabi ajarkan tengah-tengah. Ya, duduk banyak makan, kawan. Ya berpandir lah, tapi jangan terlalu kepanjangan. Mulai dari buka bungkus nasi itu sampai selesai, berpandir terus. Kada habis-habis nasi. Ya, jadi ambil tengah-tengah. Jangan juga berdiam aja. Diam aja. Ya. Nah, Nabi ajarkan tengah-tengah. Kemudian ketika kita umpamanya lupa baca doa ketika makan, ya, Nabi pun mengajarkan baca ketika ingat. Kapan ingatnya? Sudah baru ingat. Ya, tetap baca doa. Ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tetap baca doa. Ya.
Karena orang yang makan tanpa membaca doa itu disebutkan diumpati oleh setan. Ketika di pertengahan orang tersebut teringat belum baca doa, kemudian dia baca doa, setan yang umpat makan tadi memuntahkan apa yang ia makan. Ya. Cuma jangan sengaja. Ulun anak menggayai setan, boleh. Baca doa. Setelah makan, maka jangan lupa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Minum pun diajarkan Nabi. Ya. Minum diajarkan Nabi Muhammad kalau bisa. Ya, kalau bisa itu kan 3 kali. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Stop sebentar. Kena nyambung lagi minum. Jangan satu wadah kayak itu enggak ada rem-remnya lagi. Ya, satu apa namanya itu? Apa? Siap lagi dia di rumahnya botol yang cangkir besar itu. Kali minum enggak ada remnya lagi. Dakluk langsung. Ya. Nah itu dari segi kesehatan pun orang tersebut tidak sehat. Ya. Ketika seseorang mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi, maka insya Allah orang tersebut akan sehat. Ya. Cara makan, cara minum. Jangan makan dalam keadaan berdiri. Ya. Sudah berdiri, megang tangan kiri, berpandir dari awal sampai habis. Ya. Pegang tangan kiri makruh. Jangan kalian makan dari tangan kiri. Jangan ngambil sesuatu dengan tangan kiri. Karena setan makan tangan kiri. Ngambil sesuatu pakai tangan kiri. Itu setan. Nabi Muhammad mengajarkan kita sesuatu yang baik, yang berdampak untuk kebaikan kita. Nah, semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad, kecuali ketika minum air Zam-Zam. Ya, kalau air biasa minum duduk. Kalau Zam-Zam disunnahkan berdiri. Wa minasyukri al-amalu bi ta'atillah wa ayyasta'inu bi ni'amillahi ta'ala ala ta'atihi. Dan kemudian di antara rasa syukur kepada Allah, al-amalu bi ta'atillah. Melakukan ketaatan kepada Allah. Dan menggunakan dengan nikmat yang Allah berikan agar digunakan untuk melakukan ketaatan. Ya. Nikmat yang Allah berikan, lakukan untuk melakukan ketaatan. Jangan salah guna. Ya. Karena segala macam nikmat yang Allah berikan, ketika kita salah menggunakannya, ya, ini tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Ya. Tanggung jawabnya besar. Wa ayyadha ni'amallah fi mawadhi'iha allati yuhibbah Allah. Dan juga hendaklah orang tersebut meletakkan nikmat-nikmat Allah di tempatnya yang dicintai Allah. Wa dzalika huwa ghayatus syukri, dan itulah puncak rasa syukur kepada Allah. Wa alla yatakabbar bin ni'am, jangan sombong dengan nikmat yang Allah berikan. Wa la yaftakhiru biha ala ibadillah, dan jangan bangga dengan nikmat yang didapatkan di hadapan hamba-hamba Allah. Wala yabgha wala yatgha, jangan melakukan kezaliman, jangan menindas. Wala yata'adda 'alal ibad, jangan berbuat aniaya kepada hamba Allah. Wa man fa'ala syai'an min dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, faqad kafara ni'mah, berarti ia kufur nikmat.
walam yashkuruha, dan berarti ia tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Wal kufran, dan kufur nikmat, sababun lisalbin ni'am, merupakan penyebab nikmat itu bisa dicabut Allah. Ya. Na'udzubillahnya itu di apa namanya itu? Dikasih istidraj. Dijulung dulu. Ya. Sholat kada pernah, tapi rezekinya lancar. Ya. Itu istidraj. Wal kufran sababun lisalbin ni'am, dan kufur nikmat merupakan sebab dicabutnya nikmat yang Allah berikan. Wa tabadduluha bin niqami, dan Allah bisa menggantinya dengan hukuman. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, dan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.